Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para pendengar rahimani Allah wa iyyakum. Salat jamaah merupakan ibadah yang senantiasa dilakukan dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka senantiasa menjalankan salat jamaah di masjid meskipun sibuk dengan berbagai macam urusan umat, apalagi hanya sekedar urusan dunia. Hampir-hampir mereka tak pernah absen dari salat berjamaah kecuali atas landasan uzur syar'i seperti sakit. Orang yang senantiasa salat berjamaah di masjid berarti ia telah memakmurkan masjid, dan orang-orang yang memakmurkan masjid adalah salah satu ciri dari orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan hari akhir, serta kelak mereka akan termasuk golongan orang yang akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar rahimani Allah wa iyyakum, sebagaimana yang telah diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa pahala salat seseorang yang berjamaah melebihi pahala salat sendirian di rumahnya, dan di pasarnya 25 kali lipat. Para pendengar rahimani Allah wa iyyakum, sebagaimana yang telah diterangkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, bahwa pahala salat seseorang yang berjamaah melebihi pahala salat sendirian di rumahnya dan di pasarnya 25 kali lipat. Dan demikian itu apabila ia berwudu dengan sebaik-baiknya, kemudian ia pergi menuju masjid, tak ada tujuan lain kecuali untuk salat berjamaah, maka tidaklah setiap langkah yang diayunkannya melainkan terangkat baginya 1 derajat dan dihapuskan untuknya 1 dosa. Apabila ia melakukan salat berjamaah, maka para malaikat senantiasa mendoakannya selama ia masih berada di tempat salatnya dan juga ia belum berhadas. Para malaikat berdoa, Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu, ya Allah, ampunilah dia dan rahmatilah dia. Dan tetap ia dianggap salat selama ia menunggu waktu salat berikutnya tiba. Selain itu, orang yang salat berjamaah akan mendapatkan pahala lebih banyak dari orang yang salat sendirian dengan selisih 27 derajat. Banyak sekali keutamaan lain dalam salat berjamaah, seperti siapa yang datang ke masjid pagi-pagi atau setelah matahari tergelincir, maka Allah Azza wa Jalla akan menyediakan jamuan baginya di surga setiap kali dia datang atau pulang. Begitu juga barang siapa yang salat isya dengan berjamaah, maka seakan-akan ia salat 1/2 malam. Dan barang siapa yang salat subuh dengan berjamaah, maka seakan-akan ia salat sepanjang malam. Subhanallah, sungguh luar biasa sekali pahala salat berjamaah. Para pendengar rahimani Allah wa iyyakum, barang siapa yang berwudu secara sempurna dengan maksud mengerjakan salat, kemudian berangkat dengan berjalan kaki untuk mengerjakan salat wajib, lalu ia salat bersama kaum muslimin atau bersama jamaah atau di dalam masjid, niscaya Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa-dosanya. Bahkan barang siapa yang salat hanya karena Allah Azza wa Jalla selama 40 hari dengan berjamaah dan selalu mendapatkan takbiratul ihram, niscaya akan ditulis baginya 2 kebebasan, yaitu terbebas dari api neraka dan terbebas dari nifak. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menuturkan bahwa barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah kelak dalam keadaan sebagai seorang muslim, maka hendaklah dia memelihara salatnya setiap kali ia mendengar panggilan salat. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mensyariatkan sunnanal huda, yaitu jalan-jalan petunjuk, dan sesungguhnya salat berjamaah merupakan bagian dari sunnanil huda. Apabila kamu salat sendirian di rumahmu seperti kebiasaan salat yang dilakukan oleh seorang mukhallif, yaitu orang yang meninggalkan salat berjamaah ini, berarti kamu telah meninggalkan sunnah nabimu. Apabila kamu telah meninggalkan sunnah nabimu, berarti kamu telah tersesat. Sesungguhnya kami berpendapat, tiada seorang pun yang meninggalkan salat berjamaah melainkan seorang munafik yang jelas-jelas nifak. Dan sesungguhnya
Pada masa dahulu, ada seorang pria yang datang untuk sholat berjamaah dengan dipapah oleh 2 orang laki-laki sampai ia didirikan di dalam barisan saf sholat berjamaah. Para pendengar rahimani Allah wa iyyakum, demikianlah pembahasan ringkas kita tentang anjuran menjaga salat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Semoga dengan pemaparan yang singkat ini bermanfaat dan menambah motivasi bagi kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.